Ya pemirsa, di balik ramainya ibu kota Jakarta, siapa sangka tersembunyi kawasan sunyi yang dijuluki Kampung Zombie. Sebagian besar rumah ditinggal penghuninya lantaran banjir. Namun sebagian warga terpaksa harus bertahan di tengah banjir menahun. Garis Batas mengulasnya dalam potret sepi Kampung Zombie. Banjir sudah terjadi cukup lama pada di tahun 2000-an. Nah ini dari pemerintah sendiri gimana Pak? Apakah sudah ada bantuan Pak dari tahun 2000 sampai sekarang? Ya bantu doa mungkin dari pemerintah sampai sekarang. Bantu doa aja gitu. Berkunjung ke sini belum pernah Pak? Berkunjung ya cuman formalitas. Sebetulnya udah juga, cuma ditinjau-tinjau aja begitu. Nah, gimana lah gitu dari pemerintah, mau direlokasi atau mau diturap atau apa gitulah biar kita efek banjir gitu agak berkurang gitu loh. Melewati kesabaran para masyarakat sehingga kemudian mereka mencari properti yang lain atau meninggalkan tempat itu. Di tengah gemerlap Jakarta, nampaknya tak semua warganya dapat hidup nyaman. Bayang-bayang banjir menghantui warga RT 6 RW 7 Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Perkampungan ini kerap disebut Kampung Zombie, lantaran suasananya yang lengang dan nampak seram. Banjir tahunan telah mengusir satu persatu warga. Pemirsa, seperti inilah suasana di Kampung Zombie yang berada di Cililitan, Jakarta Timur, atau lebih tepatnya ini berada di RW 6 dan juga RW 7, tepat berada di pinggir kali yang mana sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Ini hampir lebih dari 10 rumah sudah meninggalkan daerah ini dalam kurang lebih 10 hingga 15 tahun terakhir, dan kondisinya juga memang cukup parah karena selalu terjadi banjir yang cukup dalam. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat ke dalam salah satu rumah yang sudah ditinggalkan. Ini jika kita lihat seperti inilah kondisi rumah yang sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Ini cukup tebal lumpur yang berada di bawah, dan jika terjadi banjir seperti itu, ini bisa mencapai lebih dari lantai 2 sehingga warga-warga ini harus mengungsi ke salah satu universitas yang lokasinya tidak jauh dari titik tempat saya mengabarkan. Lalu sebetulnya masih berapa banyak warga yang tinggal di sini, dan kenapa masih ada warga yang tinggal di sini, termasuk juga kenapa warga-warga memilih untuk meninggalkan rumahnya dan tinggal di tempat lain. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama beberapa warga yang berada di sini. Miris, dari total 70 kepala keluarga kini hanya menyisakan 10 kepala keluarga yang bertahan. Mereka tak punya pilihan selain bertahan di tengah banjir rutin karena keterbatasan ekonomi. Mau kemana lagi? Kalau keluar kan kita ngontrak. Ngontrak terutama ngontrak kan kita penghasilan juga biaya segala macam bla bla banyak ini. Kalau penghasilan nggak ada, kita utama kan ngontrak diusir lagi gitu. Dan makanya di sini bertahan. Walaupun gimana pun kita tetap di sini. Tim Garis Batas berbincang bersama ketua RT setempat. Warga yang puluhan tahun menanti uluran tangan pemerintah kini seakan hilang harap dan berubah menjadi kepasrahan. Ini yang sudah ditinggalkan itu berapa rumah Pak? Hampir 10 lebih. 10 rumah. 10 kakak. Nah ini ditinggalkannya kalau boleh tahu sejak kapan Pak? Ya 2000, tahun 2000-an. Tahun 2000-an sudah kosong? Udah kosong. Enggak kosong banget, satu-satu. Oh gitu. Ya kosongnya 2012. Oke. Kalau boleh tahu Pak, ini kalau banjir itu bisa sampai setinggi apa sih Pak di sini? Tiang listrik dah. Tiang listrik itu apanya? Atasnya apa? Atasnya. Lampunya? Ya pas berbatasan sama 2007 sampai kabel tuh atas tuh, paling atas. Sampai kabel atas. Oke, kalau banjir-banjir yang terdekat yang kemarin-kemarin? Yang kemarin bulan puasa lampu. Sampai lampu PJU. Nah, banjir udah terjadi cukup lama ya Pak, dari tahun 2000-an. Nah, ini dari pemerintah sendiri gimana Pak? Apakah sudah ada bantuan Pak dari tahun 2000 sampai sekarang?
Ya bantu doa mungkin dari pemerintah sampai sekarang, bantu doa aja gitu. Berkunjung ke sini belum pernah, Pak? Berkunjung ya cuman formalitas, ya hanya menandakan bahwa udah pernah ngunjungin gitu. Oh, gitu. Jadi cuma perhatian aja lah gitu. Oke. Ya terima kasih banyak, pemerintah mau merhatiin aja, tak usah digerakin, nggak masalah. Padahal, pemerintah Provinsi Jakarta mengalokasikan anggaran senilai hampir 4 triliun untuk menangani banjir, termasuk kawasan Ciliwung. Mengapa kampung zombie nampak terabai? Nah, kenapa akhirnya seakan-akan terbiarkan? Ada banyak faktor. Ya memang kalau misalnya ini ada kelalaian pemerintah, kita harus tegur dan harus segera memberikan tindak lanjut yang konkret. Tapi ada juga kendala terkait aset. Nah, kepemilikan lahan tersebut apakah punya pribadi, apakah punya warga. Tapi saya pikir di DKI Jakarta ini ya, masyarakat mau salah seperti apapun, yaitu pemerintah harus punya andil. Kalau itu adalah asetnya negara, asetnya pengairan, maka tempatkan di rusun. Kalau ini adalah memang aset pengairan dan harus direlokasi gitu ya, ya itu harus segera dibangun, jangan sampai dibiarkan sehingga akhirnya muncul kampung-kampung itu. Tapi saya pikir pemerintah harus hadir dalam setiap penanganan masalah ini. Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan warga? Kalau warga sini tinggal ngikut aja. Gitu. Apalagi kalau mau malah alhamdulillah mau ada yang beli, pemerintah yang beli. Nah itu udah alhamdulillah banget. Ya, sebetulnya udah juga, cuma ditinjau-tinjau aja begitu. Harapannya ya kita ada gimana lah gitu dari pemerintah, mau direlokasi atau mau diturap atau apa gitulah, biar kita efek banjir gitu agak berkurang gitu loh. Ketidakpastian membuat kampung yang dulunya ramai menjadi mati suri akibat banjir menahun. Apakah kampung zombie menjadi simbol kegagalan tata kota Jakarta? Sebenarnya pemerintah itu harus punya kemampuan untuk membaca ya fenomena ini. Jadi mana yang aging population, kampung-kampungnya permukimannya sudah mulai, generasi keduanya udah nggak tinggal di situ, ya. Ini biasanya terjadi di kampung nelayan, gitu ya, di pesisir, di kawasan-kawasan, contohnya Menteng, gitu ya. Itu pasti akan terjadi seperti itu. Lalu permukiman yang terkena banjir terus-menerus, orang sudah mulai capek, nah, itu juga akan exit. Nah, jadi yang pemerintah Jakarta harus cari adalah bagaimana memanfaatkannya lagi. Nah, itu dikenal dengan istilah urban regeneration atau meregenerasi kota. Nah, pada beberapa tempat itu ada yang sukses ya. Contoh di kota Manchester itu dulunya pabrik, tapi karena sudah tidak laku lagi barang pabriknya, banyak gedung-gedung pabrik yang kosong, kemudian dijadikan wahana gitu, wahana anak-anak gitu loh, tempat playground. Orang bisa ada sport hanggar gitu ya, sehingga kemudian itu hidup lagi kawasannya, bersih. Nah sama kalau sudah ada permukiman yang katakanlah dilanda banjir terus gitu ya, mungkin itu saatnya untuk dikonsolidasi dan di-create untuk permukiman vertikal tapi dengan strategi adaptasi banjir yang sudah lebih baik gitu ya. Maka nanti dibikin folder atau nanti di bawahnya itu, ground floor-nya itu dibuat seperti di Rotterdam. Jadi dia ketika pasang, memang sengaja di ground floor-nya itu memang untuk tempat air. Jadi bukan fungsi-fungsi hunian lagi, tapi fungsi-fungsi penyimpanan. Sehingga nanti ketika banjir, overflow, tidak merugikan banyak orang dan tidak risiko kematian atau risiko hilang itu nggak terjadi lagi. Nah jadi harus dipetakan, pemerintah harus memetakan mana kawasan-kawasan yang akan tanda kutip ditinggalkan atau mengalami risiko ditinggalkan. Lalu kedua, menganalisis kira-kira apa potensi regenerasi yang bisa dilakukan di sana.
Yang ketiga tentu mengajak atau stakeholder engagement ya, mengajak workshop semua orang yang punya tanah di situ, yang punya kepentingan di situ, untuk kira-kira ini seperti apa ke depannya. Tanpa tadi ya menghilangkan partisipasi orang-orang yang memang tinggal di situ, yang punya tanah di situ, atau yang punya kepentingan di situ. Jadi menurut saya itu bisa jadi solusi. Karena biasanya orang-orang itu punya pledge attachment, rasa kalau udah lama di situ rasa memilikinya tinggi. Sebenarnya hal itu terjadi karena banyak alasan kenapa orang kemudian meninggalkan tempat itu. Nah, mungkin kalau di Jakarta biasanya karena misalnya di tempat itu mengalami kebanjiran terus-menerus gitu ya, melewati kesabaran para masyarakat sehingga kemudian mereka mencari properti yang lain atau meninggalkan tempat itu. Akankah kampung ini akan selamanya menjadi kampung mati atau bisa kembali hidup sebagai tempat tinggal yang layak di kota metropolitan Jakarta?